tata cara melakukan Zoom meeting. Zoom yang diselenggarakan oleh TSI selalu tidak langsung serta-merta membuat atau membagikan link untuk Zoom-nya. Itu catatan pertama. Ya. Jadi kita akan mulai dengan pembagian poster atau pengumuman, di mana pengumuman itu hanyalah pengumuman penyelenggaraan event beserta link. Dan link yang tertulis di sini bukanlah link untuk masuk ke Zoom, namun untuk masuk ke pendaftaran. Makanya ketika sudah terdaftar kemarin ada di antara Bapak Ibu yang kemudian melihat poster, oh masuk, loh kok kesini lagi nggak ada linknya, nggak bisa masuk, saya nggak bisa masuk. Akhirnya banyak di antara kita yang mungkin miss. Ya alhamdulillah kemarin sempat terpikir, wah ini banyak yang tidak masuk, lalu kita bermanuver untuk bisa sambung siar oleh Facebook. Ada dua pilihan di Zoom ini, sambung siar ke YouTube dan sambung siar ke Facebook. Kita memilih Facebook karena Bapak Ibu kita semua banyak terpopulasi di Facebook dibanding dengan di YouTube. Banyak sekarang dakwah termasuk salah satunya Agim yang sangat rutin share Zoom ke kanal YouTube-nya dan kanal TV-nya di MKTV ya. Dan ini menjadi praktis karena kemudian dakwahnya menjadi tersebar. Ini yang kemudian memotivasi kami TSI ingin menyapa mitra-mitranya di berbagai belahan daerah, bahkan belahan dunia dengan Zoom ini, Masya Allah ya. Syariatnya ini adalah diilhamkan juga kepada manusia oleh Allah. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, ketika kita share poster dan linknya itu bukanlah link ke Zoom, tapi link ke pendaftaran. Berkenan kiranya Bapak Ibu kemudian nanti kalau ada poster lagi, itu adalah untuk mengisi sehingga peserta dipastikan bukanlah peserta yang non-TSI, tapi peserta yang memang benar-benar dari TSI. Jelas juntrungannya, ada namanya, ada ID-nya, dan juga kita untuk kepentingan acara kita menggali informasi. Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi apa adanya di form ini sehingga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi kami di TSI. Informasi yang Bapak Ibu sampaikan kemarin sangat bermanfaat dan itu menjadi bahan baku. Bahkan salah satunya adalah kita sudah membentuk departemen-departemen baru, kemudian solusi-solusi baru yang di kita inginkan mudah-mudahan menjadi solusi buat kemajuan kita bersama. Tentunya ini akan merupakan hasil kerja kita bersama, bukan kerja perusahaan. Banyak di antara kita mungkin kemudian merasa bahwa udah nggak percaya lagi sama TSI karena cuma ngomong doang, wacana saja. Insya Allah itu semua sebagai feedback dan sebagai masukan kepada kita untuk terus bertumbuh dan memberikan pembuktian kepada mitra-mitra untuk senantiasa bertumbuh, insya Allah. Sekali lagi, poster pengumuman adalah link pendaftaran, bukan link Zoom. Ya, jadi Bapak Ibu mengisi pendaftaran, di mana salah satunya pasti ada informasi yang kami minta adalah nomor WA aktif. Untuk apa? Untuk mempopulasi, untuk mengumpulkan dalam satu grup WhatsApp. Kalau misalnya jumlahnya seperti kemarin 500 orang, kita pecah jadi 3 grup, masuk dalam grup WhatsApp. Bila H-2 atau bahkan H-1 Bapak Ibu belum masuk ke dalam grup WA, tanyakan kepada CSO karena ini menjadi penting. Kenapa? Karena setelah Bapak Ibu pendaftaran menggunakan link pendaftaran dan sangat simpel sekali, dan sekarang putra-putri kita, ananda kita menggunakan Google Form ini, Google Room ini bahkan untuk kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian ini menjadi sangat mudah insya Allah kita memilihkan sesuatu yang mudah namun kita perlu perhatikan langkah-langkahnya supaya tidak ada lagi ketika kita share tentang poster pengen ikutan ternyata tersesat entah kemana dan tidak bisa masuk Zoom meeting. Dari grup WhatsApp ini kita akan berikan informasi panduan teknis. Bayangkan ketika Bapak Ibu tidak masuk ke grup ini atau ketika kita minta Bapak Ibu untuk masuk ke grup WhatsApp kemudian keluar dari grup itu atau bukan hanya keluar tapi menolak untuk tidak masuk ke dalam grup WhatsApp itu, maka kita akan cukup kesulitan untuk memberikan informasi. Jadi lewat mana lagi ya? Ya, informasi terkait dengan cara menginstal Zoom atau cara mengelola di dalam Zoom seperti apa.
Nah, salah satunya adalah kita juga menyampaikan di sinilah, di grup WhatsApp inilah kita menyampaikan link undangan. Nah, baru di sini nih, bukan yang tadi tuh. Yang tadi itu adalah pendaftaran. Yang sekarang justru adalah link undangan untuk join ke Zoom-nya. Nah, sebelum join ke Zoom, pastikan kita ada 2 device atau 2 alat. Apakah kita akan menggunakan laptop, desktop itu komputer yang di meja, atau di handphone. Keduanya sebetulnya sama saja. Cara aksesnya pun sama saja, sangat simpel. Kita perhatikan. Bila di laptop, pastikan sebelumnya Bapak Ibu pernah ngeklik yang namanya zoom.us, kemudian nyoba-nyoba deh masuk host a meeting maupun join a meeting. Nanti akan ditanya biasanya ketika zoom.us ini, akan ditanya untuk install aplikasinya. Downloading, setelah downloading dia akan muncul dan akan terinstall otomatis di laptop ataupun di desktop kita. Kalau sudah seperti itu mudah, nanti pada saat kita ada undangan tadi mendapatkan link, tinggal klik zoom.us, kemudian sign in. Kalau belum sign in. Kalau sudah sign in tinggal join meeting. Tahapannya misalnya sign in dulu karena belum sign in nih. Ketika sign in, tetap ada pilihan join meeting atau sign in. Sign in ini kalau Bapak Ibu sudah punya akunnya di Zoom. Jadi akun Zoom. Bukan akun Google, bukan akun Facebook, tapi akun Zoom. Penting buat Bapak Ibu yang ingin bertumbuh, yang mengikuti banyak training, banyak meetings dengan timnya, dengan mitra-mitra lainnya, atau nanti pada saat ada acara-acara lainnya, memiliki akun Zoom ini. Namun bila tidak, bisa menggunakan sign in with Google kalau Bapak Ibu sudah sebelumnya sign in ke Google-nya. Di Google itu kan ada sebelah kanan atas, Bapak Ibu Google. Atau Bapak Ibu sudah buka Facebook di laptop, tinggal sign in with Facebook, dia akan nge-link. Saran saya adalah menggunakan sign in ini. Kalaupun tidak, gunakan join meeting. Di handphone pun demikian. TSI akan menggelar meeting itu tidak membagikan linknya yang tinggal klik langsung join kepada meetingnya. Kita pasti akan membagikan ID meeting dan juga passwordnya. Ini demi sebuah keamanan yang kita jaga resikonya. Bila di laptop join meeting kemudian sama, nanti akan mengisi link join meetingnya dari yang sudah kita bagikan di sini di WhatsApp, grup WhatsApp. Ya, join meeting nanti tinggal dimasukkan saja nomor angkanya 86417092824 misalkan, nanti tergantung nanti passwordnya nanti akan diminta, isikan passwordnya. Passwordnya perhatikan huruf besar, huruf kecilnya, atau bila ada angka itu perlu diperhatikan, perlu sama persis. Kalaupun dari handphone, pastikan bahwa kita juga tidak akan pernah membagikan linknya, karena kalau link itu tinggal mudah. Itu kita meminimalisir risiko. Pasti kita akan membagikan ID meeting. ID meetingnya ini diinputkan, join meeting, nanti diinputkan, keluar nanti video preview, foto kita tinggal di join dengan menggunakan video, dan juga kita bisa di set. Pada saat masuk kita jangan ada audionya, tapi ada videonya, boleh. Ya, ini yang dari laptop maupun yang dari handphone. Nah, pada saat masuk yang di laptop nih ya, ketika setelah join, pasti yang akan ditawarkan pertama adalah ini, choose one the audio conference option. Ini pertanyaannya adalah join with komputer audio atau pakai speaker atau mikrofon seperti saya ini. Nah, kalau join with computer nanti akan menggunakan komputer audionya ya. Jadi sarannya menggunakan join with komputer audio supaya langsung terdengar suara di Zoom-nya. Ya, ada audionya ya. Nah, kalau di laptop bisa disetting di don't connect to audio atau connect to audio. Ini bisa di slide ya, yang di handphone. Dari keduanya nanti akan ada pesan, please wait, the meeting host will let you in soon. Di bawahnya ada tulisannya Fossil Member TSI. Atau kalau yang di laptop juga sama. Baik yang di laptop maupun yang di handphone, itu akan sama. Selalu minta, kecuali nanti di setting di undangannya, misalnya saya sebagai host, sebagai pengundang, Pak Pur, saya mah biasanya tidak ada ini, langsung saja masuk pada saat join dan isi password. Itu yang tidak menggunakan waiting room. Karena kita selalu pertama, tidak membagikan link untuk alasan keamanan. Kedua, tidak langsung masuk ke join room.
tapi menggunakan waiting list ini juga untuk menyeleksi siapa-siapa saja yang boleh masuk ke dalam meeting. Karena kita kan kememberan, kita ingin menghargai, mengapresiasi teman-teman yang memang sudah mendaftar, bukan asal yang gabung saja, kita seleksi itu. Maka kemarin dengan 500 peserta kita menggunakan 4-5 administrator untuk menyeleksi, memilih siapa saja yang masuk dan melihat berdasarkan daftar yang sudah terdaftar. Jadi kalau teman-teman yang tidak terdaftar kemudian gabung kecuali namanya menggunakan nama samaran, itu nama-nama yang sudah terdaftar bisa saja masuk. Atau di akhir-akhir acara kita open all, masuk tuh yang kayak Oppo, iPhone, atau siapa lagi nama-nama handphone ya biasanya yang masuk ya. Nah, sejatinya memang kemarin itu adalah seleksi untuk siapa yang memang benar-benar sudah terdaftar. Di proses kita di host itu ada pertanyaan nih, ada remove atau admit. Admit itu terima. Nah, makanya ini kan baru satu nih pesertanya karena saya lagi simulasi. Kemarin itu bayangkan ada 100 sampai 200 orang ngantri dan kita perlu cek satu persatu. Rizky Trihartonto ini masuk nggak dalam daftar pendaftar? Kalau tidak ya kita abaikan dulu sampai betul-betul terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan benar sudah terdaftar. Biasanya kita kasih pesan di waiting room ini, mohon digunakan nama asli ya, mohon menggunakan nama yang sesuai didaftarkan. Nah, ini nanti admit. Jadi balik lagi Bapak Ibu, ketika ada muncul pesan ini bukan ngeblok, bukan wah saya mah terdaftar tidak bisa masuk, saya mah langsung udahan, kecik live gitu. Jadi aja nggak ikut. Oh tapi ada di Facebook, nonton di Facebook, akhirnya nggak dapat masuk, nggak dapat manfaat interaktif di dalam Zoom-nya. Jadi nanti lagi kalau ada pesan seperti ini bukan tidak diterima, bukan diblok, bukan tidak terdaftar, bukan apapun, bukan error, tapi lebih kepada kita sedang diseleksi oleh panitia untuk host untuk masuk ke dalam ruangan. Ini kita masih ada di dalam ruang tunggu. Ya, jadi dari pertama tadi poster, grup WA, kemudian Zoom, ini adalah tata kelola supaya acara kita ke depannya lebih aman, lebih paham lagi, sehingga tingkat partisipasinya lebih tinggi lagi. Karena sayang manfaat dari acara ini, acara-acara yang kita gelar, kalau Bapak Ibu tidak ikut berpartisipasi. Proses admin membutuhkan waktu yang lama, dan ketika masuk di dalam meeting, ini yang slide terakhir saya kira, saat berlangsung meeting, pastikan kamera on ketika kita butuh hostnya maupun kalau kemarin kan Pak CEO, Pak Komisaris juga beliau, Pak Kiai bisa menyapa melihat kita semua. Wah, jadi kangen ya. Nah, kameranya di-on-kan. Sementara mengapa audionya, mic-nya kita mute supaya yang sedang berbicara terdengar dan juga supaya acara tidak terganggu oleh kadang-kadang kita ada di dalam suatu ruangan yang mungkin berisik di pinggir jalan, atau ada suara hewan, suara apa, segala macam berisik anak-anak, itu menghindari hal tersebut. Dan di akhir pun kan kita on-kan kameranya, di-unmute-kan semuanya, ya, supaya bisa menyapa. Insya Allah nanti menyapa. Namun bagaimana kalau kita ingin berkomunikasi, bertanya, dan segala macam? Sebagian yang sudah masuk kemarin sudah paham, yaitu dengan menggunakan chat. Nah, chat ini sangat bermanfaat bagi kita untuk bisa saling menyapa. Assalamualaikum, apa kabar? Nah, kemarin kita kan Pak Komisaris kita, Pak Ulu, menyapa yang ada dari Bogor, ada dari Banten, ada dari Jakarta, menyapa, dan kita saling berinteraksi. Itu Bapak Ibu, jadi insya Allah mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi dalam proses event-event dengan menggunakan Zoom ini. Mudah-mudahan kita bertumbuh bersama. Saya yakin dan saya meyakini bahwa kesuksesan kita salah satunya adalah dibangun karena bisnis kita yang sudah dipilih di awal embrio pendirian TSI adalah bisnis network marketing, dan bisnis network marketing itu adalah kuncinya ada di people development atau ada di pengembangan manusianya, karena ini bisnis manusia. Di ayat manapun tentang bisnis network marketing adalah tentang bisnis manusia. Dan saya meyakini bisnis manusia ini adalah ditentukan oleh relationship atau hubungan baik. Dan hubungan baik salah satunya dibangun dari komunikasi yang berkualitas. Dan komunikasi yang berkualitas salah satunya adalah mampu menggunakan media komunikasi tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan, dan kemampuan itu bisa jadi didorong oleh kemauan untuk
belajar mengoptimalkan komunikasi. Insya Allah orang yang sukses saat ini adalah orang yang mampu mengoptimalkan komunikasi, dia mampu lincah, mampu agile menghadapi tantangan zaman. Bayangkan kita saat ini tidak punya handphone, tidak punya perangkat handphone. Kita balik lagi ke zaman dulu. Zaman dulu sukses dah pakai handphone mah. Kira-kira bagaimana? Challenging ya, banyak effortnya. Loh, keniscayaan zaman dong. Sekarang ini ya zamannya sudah berubah. Kalau misalnya memang kita diperlukan, ada kepentingan untuk video conference seperti ini, maka optimalkanlah, gunakanlah momentum ini, peluang ini. Karena bisa jadi bukan karena kita tidak mampu, tapi mungkin karena kita tidak mau untuk belajar. Maka saya ingin mengajak teman-teman untuk bertumbuh bersama, bisnis apapun, hubungan apapun, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan media komunikasi yang ada saat ini. Dan nanti untuk melihat menggeser peserta ketika bergabung, nanti di sini bisa ada speaker view, ada kalau yang sini tampil sekarang adalah gallery view. Teman-teman jangan sungkan untuk menggeser di sini, ada titik biru ini, slide ke kanan untuk melihat yang lainnya. Menggunakan chat, di sini nanti ada polling, kalau yang dari hostnya ada polling, di record, kemudian juga ada breakout room itu nanti misalnya teman-teman dalam satu grup besar, ada 50 orang, ini kita mau bikin grup yuk. 10 orang kita mau diskusi nih per 10 orang. Nanti bisa di breakout room per 10. Nanti ngumpul tuh per 10. Nggak bocor. 10 itu nanti balik lagi ke ruang utama. Berapa menit? Bagi 10 orang berapa menit? Nah, nanti kita akan gunakan pada saat meeting untuk master stockist, untuk PDM ya, untuk stockist, untuk leaders. Nanti kita akan optimasikan semua fitur-fitur ini sehingga kita punya seolah-olah kita seperti berjumpa di dalam tatap muka langsung. Dan ini bisa kita optimalkan. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi pengantar dari kita untuk lebih lancar lagi dalam menggunakan Zoom. Mohon maaf, saya izin menyampaikan satu hadis bahwa Rasulullah mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, kamu lebih mengetahui urusan dunia itu. Tentu ini kaitannya dengan bagaimana kita perlu terus belajar bahwa dalam hal ya keduniaan kita ini memang banyak yang sudah Allah ilhamkan kepada orang-orang untuk mampu memudahkan, melancarkan segala urusan kita. Tentu kita berupaya, ini sebagai ikhtiar saja bagi kita untuk mampu bertumbuh bersama. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.